Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Afifah dari S1 Pendidikan Ekonomi Offering F Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai rancangan startup yang akan saya buat untuk tugas kewirausahaan. Jadi, untuk rancangan startup yang akan saya buat ialah omahevent.id. Next. Adapun outline yang akan kita bahas, ada 5 hal. Yang pertama yaitu profil usaha dari omahevent.id, kemudian gambaran produknya, kemudian yang ketiga ada survei dan evaluasi pasar, yang keempat ada strategi pemasaran, yang kelima ada analisis produksi atau alur produksi. Next. Nah, untuk profil usaha, jadi nama usahanya yang akan saya buat yaitu omahevent.id. Bidang usaha yaitu jasa event organizer. Kemudian jenis produknya ini berupa website. Nah, untuk alamat emailnya omahevent_id@gmail.com. Next. Berikutnya ada visi misi untuk profil usaha omahevent.id. Visi dari perusahaan ini ialah menjadi perusahaan yang dapat melayani segala macam kebutuhan akan jasa event organizer dengan integritas yang tinggi serta inovatif di kalangan mahasiswa. Jadi ini lebih disasarkan untuk mahasiswa. Jadi oleh, untuk, dan dari mahasiswa. Nah, kemudian dari kan kami kan menyediakan segala kebutuhan jasa event organizer itu dengan integritas yang tinggi. Dengan maksud di sini kayak bertanggung jawab serta memiliki inovatif yang tinggi seperti itu. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 3 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas serta layanan yang diberikan kepada klien. Kemudian yang kedua, memberikan usaha terbaik dalam penanganan proyek penyelenggaraan event. Dan yang terakhir, mengembangkan diri menjadi lebih kreatif dan inovatif. Next. Adapun struktur organisasi yang akan kami jalankan di startup ini, yang pertama ada founder, yaitu pencetus idenya. Kemudian di bawahnya ada CEO atau yang diamanahi sebagai pemimpin perusahaan. Kemudian di bawahnya lagi kami memiliki 4 divisi. Yang pertama ada divisi marketing, kemudian yang kedua ada divisi teknologi, yang ketiga ada divisi finansial, dan yang terakhir ada divisi humas. Next. Nah, selanjutnya ada gambaran produk mengenai apa sih itu omahevent.id seperti itu ya. Jadi omahevent.id itu merupakan sebuah platform yang menyediakan dan melayani segala kebutuhan event organizer di kalangan mahasiswa dengan menghubungkan antara vendor yang terpercaya dan mahasiswa. Jadi dalam uh, website yang berupa platform ini, itu kami menjadi penghubung antara vendor-vendor dan mahasiswa. Karena kenapa sih ada omahevent.id seperti itu? Karena berdasarkan event-event di kampus biasanya, kalau ada acara-acara gitu, kan kebanyakan mahasiswa, tapi di zaman sekarang ini susah mendapatkan yang seperti itu, di mana dengan budget yang minim, tapi ada yang vendor terpercaya. Nah, di sini omahevent.id itu merupakan solusi buat teman-teman mahasiswa yang membutuhkan atau yang menyediakan kebutuhan untuk event yang akan dijalankan seperti itu. Nah, keunggulan dari event omahevent.id sendiri ada 3. Yang pertama, bermitra dengan vendor-vendor terpercaya. Yang kedua, memiliki teamwork.
yang berintegritas serta inovatif. Dan yang terakhir ada dapat menyediakan segala kebutuhan I/O yang dibutuhkan oleh mahasiswa dengan harga khusus mahasiswa. Jadi omaevent.id ini dibanderol dengan harga khusus mahasiswa seperti itu karena emang target dan sasarannya pun itu untuk mahasiswa khususnya di Kota Malang. Next. Nah, berikut adalah survei dan evaluasi pasar. Ini yang akan dipaparkan yang pertama ialah mengenai analisis SBOT-nya. Jadi untuk strength-nya atau kekuatannya, yang pertama bermitra dengan vendor-vendor terpercaya. Yang kedua memiliki teamwork yang berintegritas serta inovatif. Yang ketiga dapat menyediakan segala kebutuhan I/O yang dibutuhkan oleh mahasiswa dengan harga khusus mahasiswa. Dan yang terakhir ada desain platform yang menarik. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya didapat dari segi pengalaman dan soft skill yang didapat belum cukup lama karena kan omaevent.id ini hadir dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian untuk opportunity atau peluangnya banyaknya event yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan sulitnya mencari vendor yang dapat dipercaya dengan budget seminimal mungkin. Oleh karena itu, omaevent.id hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Di sini dapat dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama ada sisi pesaing dan ada lingkungannya. Nah, kalau dari sisi pesaing itu banyaknya perusahaan event organizer lainnya yang sudah lama didirikan dan lebih berpengalaman daripada kami seperti itu. Kemudian untuk lingkungannya ini lebih lihat ke masa. Contohnya pada masa pandemi saat ini, yang mana kan kebanyakan acara-acara atau event-event kampus kan dilakukan secara daring ya. Seperti itu. Jadi itu merupakan ancaman yang akan dihadapi. Next. Next. Nah, yang berikutnya ini ada targeting pasar. Jadi omaevent.id ini ditargetkan untuk mahasiswa, khususnya organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus-kampus daerah Kota Malang. Berhubung didirikannya kan awal mulanya kan dari kampus UM sendiri ya, dari Kota Malang sendiri. Jadi targetnya kami lebih ke organisasi Malang seperti itu. Jadi kalau yang awalnya di UM ya next akan di UB atau di UIN atau di kampus-kampus yang ada di daerah Kota Malang itu sasaran utama seperti itu. Next. Yang dilakukan. Ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu meningkatkan soft skill serta kualitas pelayanan. Yang kedua ada meningkatkan desain website agar lebih menarik. Dan yang terakhir ada pengembangan situs web. Next. Nah, berikutnya strategi wilayah atau distribusi. Nah, kami melakukan distribusi tidak langsung. Mengapa? Karena strategi ini tuh melibatkan perantara yang membantu dalam hal logistik dan penempatan produk dan secara cepat dan efektif. Nah, di sini kan produk atau outputnya kan berupa website ya. Nah, di website ini kami sebagai perantara aja antara mahasiswa dengan vendor. Jadi ketika mahasiswa ada event apa tuh di kampusnya, mahasiswa kan pasti cari info vendor ya. Nah, ketika mereka bingung, nah platform inilah berfungsi kayak gitu. Jadi kami hanya sebagai perantara antara mahasiswa dengan vendor, di mana nanti uh, kami juga akan bekerja sama dengan vendor-vendor yang terpercaya yang ada di Kota Malang seperti itu. Next. Nah, adapun strategi promosi yang akan kami lakukan itu ada 4 hal. Sementara ini yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization.
Terus yang kedua ada menggunakan layanan pencarian berbayar. Kemudian yang ketiga ada sosial media, jadi kayak melalui Instagram seperti itu, WhatsApp, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada melalui konten marketing. Next. Nah, berikutnya ada rencana produksi atau alurnya. Jadi di alurnya ini kami melakukan 5 langkah. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek ini didasarkan beberapa hal ya, dari analisis kebutuhannya bagaimana, kemudian dari ringkasan proyeknya, terus dari bagaimana menentukan sumber daya yang diperlukan, kemudian apa sih tujuan kinerja utama dari situs web yang akan dibuat, seperti itu. Kemudian analisis dari adanya pesaing. Nah, langkah yang kedua itu ada menentukan ruang lingkup proyek. Jadi pada tahap ini tuh proses pengembangan meliputi penentuan ruang lingkup proyek. Nah, menentukan ruang lingkup proyek ini secara baik akan membantu dalam memastikan bahwa proyek website berakhir tepat waktu dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga ada desain website. Jadi kan kalau untuk ini tahap penting sih, di mana pastikan harus merancang desain website itu sendiri. Jadi dalam tahap ini nanti tim pengembang itu fokus memilih tema, terus warnanya apa, terus tata letak, fitur, dan aspek lain dari adanya situs web tersebut seperti itu. Kemudian langkah yang keempat itu ada pengembangan situs web. Jadi pada tahap pengembangan ini, tim pengembang membagi setiap elemen websitenya dan menggunakannya untuk membuat website fungsionalnya. Seperti itu. Nah, tahap yang terakhir ialah situs web melakukan pengujian dan deployment. Dalam tahap ini, desainer itu menambah sentuhan akhir untuk situs dan menguji situs sebelum dirilis. Jadi, sebelum adanya web ini wajib banget ya untuk diuji seperti itu. Next. Oke, mungkin itu saja rancangan startup yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.